Lebih jauh ya. Ini kan kita akan nyusurin tol Trans Jawa. Kalau aku sih agak deg-degan nih Mas, karena kan kita nggak tahu ya akan ngecas di mana, terus kapasitas mobilnya berapa. Kalau Mas Andi mungkin udah paham. Nggak masalah, nggak perlu deg-degan Mas, kan kita berdua, nanti bisa ada yang itu ya, saling dorong-mendorong. Nggak perlu khawatir Mas, jadi sepanjang perjalanan. Hai Sobat Gatrik, ketemu lagi di Info Gatrik. Nah, mau ngingetin ya, kalau sebelumnya Info Gatrik pernah ngajak Sobat Gatrik untuk jalan-jalan ke Cirebon. Kali ini Info Gatrik mau ngajak jalan-jalan lagi, melintasi tol Trans Jawa sampai ke Surabaya pakai mobil listrik. Nah, jalan-jalan ke Surabaya ini dilakukan karena ada kegiatan dari Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu GGTC, Gatrik Goes to Campus. Dan kegiatan ini dilakukan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, kita juga mau uji nyali nih. Bisa nggak kira-kira naik mobil listrik dari Jakarta sampai Surabaya? Kira-kira nanti kita akan ngecas di rest area mana pakai SPKLU, itu sampai berapa nanti KWH yang dikeluarkan, berapa rupiah, nanti kita akan sama-sama cek ke sana. Kita juga nggak sendirian, nanti ditemenin oleh Mas Andi Hanif. Jadi Mas Andi Hanif ini sekaligus narasumber di Gatrik Goes to Campus kali ini. Kita masih nungguin Mas Andi Hanif ya. Halo Mas Ronggo. Itu Mas Andi Hanif udah datang. Ayo Mas. Nah, bersama saya Ronggo Anugrah dan tim Info Gatrik, mari kita berangkat. Let's go! Kita berangkat nih Mas. Kalau Mas Andi itu udah sering pengalaman lah ya, naik mobil listrik jarak jauh. Ya kemarin kan udah dari Cirebon ya. Nah, sekarang ini kita coba ke Surabaya. Lebih jauh ya. Ini kan kita akan nyusurin tol Trans Jawa. Kalau aku sih agak deg-degan nih Mas, karena kan kita nggak tahu ya akan ngecas di mana, terus kapasitas mobilnya berapa. Kalau Mas Andi mungkin udah paham. Nggak masalah, nggak perlu deg-degan Mas, kan kita berdua, nanti bisa ada yang itu ya, saling dorong-mendorong. Nggak perlu khawatir Mas. Dan kalau saya dengar itu tiap PLN itu, kantor PLN itu juga udah banyak ya SPKLU, jadi mungkin bisa melipir juga gitu. Betul. Jadi misalnya nih nanti di waktu arus mudik ya, pada saat rame lah ya, gitu ya, terus penuh ngantri di rest area, para pemilik kendaraan listrik itu bisa keluar ke kota-kota besar yang ada sepanjang jalur di Trans Jawa ini ya. gitu. Nah sobat, sekarang kita sudah sampai nih di pemberhentian yang pertama, rest area kilometer 207A Cirebon. Jarak dari Jakarta sampai rest area ini 207 km dan daya mobil listrik yang sudah terpakai sebesar 65% atau 29 kWh dari total 40 kWh. Untuk mengisi daya mobil listrik di SPKLU, kita memerlukan aplikasi yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Di SPKLU ini kita akan mengisi daya mobil listrik dengan jenis fast charging dengan nozzle CCS2 dengan waktu pengisian kurang lebih 1 jam. Namun data ini hanya estimasi ya sobat, tergantung tipe mobil dan kondisi jalan. Oh iya, biasanya di dalam setiap aplikasi memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran online. Jadi lebih mudah bukan? Nah ini berarti udah selesai ya Mas ya? Ya, kita bisa lanjut ke pemberhentian selanjutnya. Nanti kita ikuti aja. Kalau misalnya habis, berarti kita cari rest area yang ada charging station terdekat. Oke, siap. Lanjut kita Mas. Ya, mari. Yuk. Oke Mas Andi, kita sambil nunggu nih kan, masih kurang lebih sejam ya. Kita ke launch dulu Mas. Oke, kita ke launch. Oke Mas, ini kan kita udah pemberhentian kedua ya. Ya betul. Setelah tadi kita ke Cirebon, terus sampai ke Semarang, ini kita mulai ngecas lagi. Karena tadi juga agak ngeri-ngeri sedap tuh Mas. Sini. Ya. Tadi di Cirebon kita isi penuh ya. Jadi kebetulan ini mobil yang kita gunakan kan kapasitas baterainya sekitar 40 kWh. 40 kWh. Nah, kita udah isi penuh dari Cirebon. Nah kemudian sampai di Semarang ini, pintu keluar tol Semarang itu tersisa sekitar 10% baterai. Bener-bener uji nyali. Iya, jadi kita coba untuk di titik paling aman. Titik paling aman nanti para pemilik kendaraan itu bisa ngecas di mana. Sebenarnya sebelum ke Semarang ada di Batang dan Pekalongan kalau mau ngecas. Tapi kita coba di titik paling ujung
dan kita sisakan 10% atau sekitar 4 kWh. 4 kWh. Jadi itu masih sampai ya kalau kita isi sekitar 35 sampai 37 kWh dari Cirebon, itu masih kita bisa sampai ke Semarang. Masyarakat harus tahu kapasitas baterai kendaraannya ya, kemudian harus perhatikan betul range kilometer di kendaraannya dan di titik mana saja ada SPKLU dan jenis pengisian SPKU-nya. Betul. Fast charging atau medium gitu. Iya. Nggak hanya di rest area, kayak kita sekarang ngecasnya kan di PLN, UID, Semarang. Dan ini juga SPKLU nggak hanya di kantor PLN, di kantor pemerintahan juga ada Juga ya. ada di hotel juga ada, kemudian apartemen, kemudian pusat perbelanjaan juga ada. Betul. Jadi memang Sobat Gatrik sebelum pergi menggunakan mobil listrik ini harus di riset dulu nih ya, Ya, harus betul. direncanakan yang matang kira-kira nanti akan berhenti di mana aja karena itu akan memberikan rasa nyaman saat kita berkendara. Ya, betul Mas Romo, betul sekali ya. Nah ini kayaknya udah penuh nih Mas. Oke. Oke, kita langsung lanjut lagi. Iya. Sip. Oke Mas Andi, ini kita berarti masuk ini lagi nih, rest area sini lagi Madiun. Iya, atau Mas Ronggo mau terus kita ke Surabaya? Uji nyali lagi kita. Enggak. Sini aja kita. Sebenarnya ini masih ada 35%, cuman untuk supaya aman kita fullkan lagi di Madiun ya. Oke. Ini rest area 626 Madiun ya. Ya. Ini kanan kiri ada semua nih SPKLU-nya. Ya, di 626A dan B ada dua-duanya. Oke. Selesai pengisiannya dan kalau misalnya dihitung ini udah pengisian terakhir ya. Ya. Sebelum nanti akhirnya finish di ITS Surabaya. Cukup ini ya sampai Surabaya. Sangat cukup. Bahkan ini nanti bersisa sampai Surabaya. Dihitungnya memang beneran dari Jakarta itu berarti kita ada 3 kali pengisian ya. Alhamdulillah. Nah Mas Andi, ternyata ini perjalanan dari Jakarta ke Surabaya nggak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Kan saya sebelumnya takut ya, khawatir, deg-degan, kehabisan daya di jalan. Ternyata kalau kita lihat emang di sepanjang jalan tol Trans Jawa ini udah banyak ya rest area yang menyediakan SPKLU. Sudah lengkap dan sudah cukup. Jadi kita kebetulan berhenti 3 kali ya Mas Iya, Ronggo ya. betul. Berhenti 3 kali di Cirebon pertama, kemudian kita isi lagi di Semarang, dan kemudian terakhir tadi di Madiun. Di Madiun. Nah itu kalau total ada berapa kWh berarti yang kita pakai tadi? Jadi selama 3 kali berhenti itu kita mengisi 108 kWh. Ya. Kalau dirupiahkan berapa? Dirupiahkan sekitar Rp296.000. 296.000. Lumayan ya. Itu kalau naik mobil yang BBM Ya. kayaknya lebih murah apa lebih mahal? Kebetulan kan kita juga bawa satu mobil lagi BBM untuk Betul, perbandingan buat ya. ngawal ya. Iya. Nah, mobil BBM kita mengisi bahan bakar dari Jakarta ke Surabaya total sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Wow. Iya. Tadi kalau dengan mobil listrik ngecas itu cuma 296.000. 96.000 Itu rupiah. Nggak sampai setengahnya ya? 50%. Nggak sampai 50%, Iya. tentunya lebih hemat ya. Pasti lebih hemat ya. Oke, berarti kalau untuk mungkin Sobat Gatrik yang mau berkendara dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, berarti sudah aman harusnya ya? Sudah aman. Jadi sudah ada charging station di rest area besar, dan nanti ke depan juga akan di seluruh rest area ada charging station. Makin mudah lagi. Makin mudah. Iya. Makanya untuk Sobat Gatrik mungkin yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik, itu yang harus diingat adalah harus membuat perencanaan ya di Perencanaan awal yang matang. dan harus melihat tipe dan jenis Iya, mobil jadi yang listrik perlu diperhatikan antara lain itu spesifikasi dari kendaraan itu adalah kapasitas baterainya. Kemudian nanti kalau mau mengisi itu adalah SPKLU atau charging station yang digunakan itu teknologinya apa? Fast charging ataukah medium ataukah ultra fast ya? Betul. Dan kemudian adalah charging range dari dari baterai, mobilnya. ya dari baterai yang membatasi sampai sampai berapa kWh dia bisa menerima gitu. Oke. Jadi dengan 3 besaran itu kita bisa tahu nanti habis di kilometer berapa, kemudian di situ ada charging station kan nanti ngisinya berapa lama gitu. Jadi kita bisa hitung nanti selama perjalanan itu kira-kira Betul habis sekali. berapa jam. Dan yang pasti itu akan membuat perjalanan nanti Sobat Gatrik semua ngerasa aman dan nyaman. Mas Andi, terima kasih banyak ini Info Sama-sama. Gatrik sudah ditemenin jalan-jalan dari Jakarta sampai Surabaya pakai kendaraan listrik. Iya. Oke, semoga nanti kita bisa explore lagi Iya. tentang kendaraan Jangan listrik bosan, lebih jangan banyak. bosan. Kita harus coba terus kendaraan listrik ya. Baik, terima kasih Sobat Gatrik semua. Saya Ronggo Anugrah beserta tim Info Gatrik semua mengucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di jalan-jalan Info Gatrik selanjutnya. Dadah.
Cirebon.